Mahkamah Konstitusi merupakan anak kandung reformasi. MK lahir ketika dunia politik di Indonesia mengalami perubahan drastis dan muncul keinginan dari segenap lapisan masyarakat agar negara tidak lagi dijalankan secara otoriter, melainkan dapat dikontrol. Salah satunya adalah dengan dibentuknya sebuah lembaga peradilan yang dapat menjalankan fungsi itu. DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang atau rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang. Dalam pembahasan akhir draft rancangan Undang-Undang MK, pemerintah dan DPR sepakat batas usia hakim Mahkamah Konstitusi adalah 55 tahun saat diangkat. Seorang hakim konstitusi, ketika dia menjadi hakim konstitusi itu adalah puncak dari karirnya sebelum dia pensiun. Kalau setelah pensiun dia mau jadi apa terserah. Penyempurnaan hukum dan konstitusi merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan nilai-nilai kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Namun, menjadi suatu a contrario apabila RUU Mahkamah Konstitusi justru tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat atas konsensus ketatanegaraan yang holistik dalam rangka memperkuat MK secara kelembagaan, sehingga menjadi tidak adanya urgensi untuk mendukung RUU Mahkamah Konstitusi yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Atas landasan tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami berdiri pada posisi kontra menolak mosi perdebatan kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang kami hormati, serta seluruh pemerhati hukum yang menjadi penonton tayangan pada kali ini. Mosi perdebatan kita pada kali ini ialah pengesahan RUU Mahkamah Konstitusi, di mana Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi secara ontologis hadir sebagai mekanisme garansi agar Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara konsisten sebagai pengakomodiran dari supremasi konstitusi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga negara berkewajiban untuk terus-menerus mereformasi kelembagaan MK, di mana hal tersebut menurut Profesor Mahfud MD harus dilakukan secara forward-looking dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat yang dinamis. Namun, sangat amat disayangkan Dewan Juri yang terhormat, terjadi model fallacy dalam rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, karena yang diatur justru penambahan usia minimal dan maksimal hakim konstitusi yang justru tidak memperkuat peran MK sebagai the guardian of human rights. Karena mengapa Dewan Juri yang terhormat, seharusnya peran vital MK tersebut dapat diperkuat melalui penambahan constitutional question serta constitutional complaint seperti yang dikatakan oleh peneliti Mahkamah Konstitusi Pan Muhammad Faiz, yang mana kedua hal tersebut marak diajukan kepada MK sebagai permohonan perlindungan hak konstitusional masyarakat, seperti constitutional complaint yang diajukan dalam putusan MK nomor 18 tahun 2005 dan nomor 20 tahun 2007, serta constitutional question pada putusan MK nomor 4 tahun 2008 serta nomor 7 tahun 2009. Namun amat sangat kami sayangkan Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut tidak dapat diterima oleh Mahkamah karena MK menerapkan judicial restraint untuk tidak mengadili perkara di luar kewenangannya. Padahal seharusnya menurut Alexander Hamilton dalam karyanya The Federalist Paper, lembaga kehakiman berperan secara penuh untuk meneguhkan kedaulatan rakyat yang dititipkan dalam konsep constitutional democracy dari kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif serta dari peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Karena apabila hal ini tidak dilakukan, menurut Helen Hershkov akan menjadikan lembaga kehakiman hanya menjadi formalitas belaka dan hanya menjadikan mekanisme check and balances antar tiga cabang kekuasaan negara tidak berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, hal tersebut telah membuktikan kepada kita bersama bahwa RUU Mahkamah Konstitusi telah gagal mengakomodir kebutuhan masyarakat. Padahal seharusnya dalam teori hukum responsif yang digagas oleh Philip Nonet, hukum harusnya dapat mengakomodir kebutuhan manusia. Sekian, terima kasih dan salam konstitusi.
Dewan Juri yang terhormat, selain kebutuhan hukum yang luput dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ternyata kekuatan yang diklaim dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebenarnya adalah kelemahan dan tidak substansial. Mari kita buktikan secara sosiologi satu persatu perubahan yang tidak substansial tersebut. Yang pertama, ialah mengenai usia minimal hakim Mahkamah Konstitusi yang diubah menjadi 55 tahun dan bertugas sampai berusia 70 tahun. Dengan alasan, sebagaimana tertuang dalam naskah akademik rancangan undang-undang tersebut, bahwa pada usia 55 tahun akan memperkuat karakter kebijaksanaan hakim sebagai negarawan. Padahal, menurut Ursula M. Staudinger, pada usia 20-75 tahun tidak terdapat korelasi sama sekali antara bertambahnya usia seseorang dengan tingkat kebijaksanaan yang dimilikinya. Terlebih, ketentuan tersebut akan menutup ruang bagi hakim berpotensial yang belum berusia 55 tahun pada saat menjabat seperti Mahfud MD. Namun, beliau dapat meningkatkan kualitas Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinannya menjadi 10 Mahkamah Konstitusi terbaik di dunia. Dan Profesor Jimli Asidiki yang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pertama dan menjadikan MK sebagai ikon keberhasilan reformasi di Indonesia. Kemudian, terkait usia maksimal hakim sampai dengan 70 tahun yang didalilkan untuk menyamakan kedudukan antara hakim agung dan hakim konstitusi sebagai puncak jabatan dalam lembaga peradilan sejatinya tidaklah tepat. Karena menurut Profesor Susi Dwi Haryanti, haruslah dibedakan antara Mahkamah Agung yang memutus berdasarkan fakta dengan Mahkamah Konstitusi yang memutus berdasarkan isu-isu konstitusional yang memerlukan kajian yang lebih mendalam dengan kondisi fisik yang produktif. Namun, menurut Badan Pusat Statistik, usia produktif di Indonesia hanyalah mencapai usia 64 tahun. Oleh karena itu, hal ini jelas akan memberatkan hakim Mahkamah Konstitusi yang telah melewati usia tersebut. Sehingga hal inilah yang dinamakan diskriminasi menurut putusan MK nomor 27 tahun 2007 karena memperlakukan hal yang berbeda dengan cara yang sama. Pun, peraturan usia pensiun pada 70 tahun didalilkan agar seseorang tidak lagi memiliki ambisi jabatan. Hal ini pun terbantahkan dengan adanya pejabat politik yang berusia di atas 70 tahun, seperti Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin yang berusia 77 tahun, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala yang berusia 76 tahun, dan mantan Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani yang berusia 73 tahun. Hal ini membuktikan bahwa pensiun di usia 70 tahun tidaklah menghapus ambisi jabatan politik seseorang. Lebih lanjut, mengenai asas transparan dan terbuka yang ditambahkan pada proses pemilihan hakim hanyalah menjadi tulisan di atas kertas, karena implementasinya dikembalikan kepada masing-masing lembaga pengusung. Karena asas objektif dan akuntabel yang seharusnya dinilai berdasarkan penilaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada praktiknya, terdapat inkonsistensi, seperti pengangkatan Hakim Ahmad Rustandi oleh DPR, Abdul Muti Fajar oleh Presiden, dan Arsyad Sanusi oleh MA, yang tidak dijelaskan kepada publik bagaimana mekanisme pemilihannya, berdasarkan apa penilaiannya, dan pada akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga hal ini tidak akan menjadikan proses rekrutmen hakim sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Padahal, untuk hakim sekelas Mahkamah Konstitusi yang menjadi Guardians of Constitution, haruslah ada mekanisme yang dirigid dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, seperti proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi pada negara Afrika Selatan yang juga dirigid dalam undang-undangnya. Dipilih melalui Komisi Dinas Kehakiman yang diisi oleh profesi hukum yang profesional melalui standar yang tinggi dan terbukti menghasilkan hakim yang berkualitas dan tidak memiliki kepentingan politik di dalamnya. Sehingga Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan berani untuk mengeluarkan putusan-putusan progresif melawan kepentingan politik parlemen untuk menegakkan konstitusi dalam putusan impeachment. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar data dan fakta sosial tersebutlah kami menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, mari kita perhatikan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi secara yuridis. Yang pertama, ialah berkaitan dengan penghapusan masa jabatan Hakim Konstitusi. Yang dalam naskah akademik revisi Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa dihapuskannya masa jabatan Hakim Konstitusi ialah dikarenakan untuk meningkatkan daripada independensi hakim, di mana independensi hakim dapat tercipta bila mana masa jabatan Hakim Konstitusi tidaklah berkaitan dengan masa jabatan DPR dan juga masa jabatan Presiden. Karena dalam hal ini, Hakim Konstitusi tidaklah masuk ke dalam kategori jabatan politik. Namun Dewan Juri yang terhormat, hal ini sangatlah naif manakala kita melihat ke dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang seperti kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, bahwa produk undang-undang merupakan produk yang dihasilkan oleh DPR dan juga Presiden, yang dalam hal ini DPR dan Presiden diusungkan melalui partai politik, yang padahal sistem kepartaian kita
kita masih sangat bersifat oligarkis, yang kemudian dibuktikan oleh data yang kami lansir dari KPU, bahwa sekitar 56% anggota DPR petahana terpilih kembali pada periode masa jabatan 2019 hingga 2024. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, ketika kita ingin meningkatkan daripada independensi hakim tersebut, maka jawabannya ialah bukan dengan menghapuskan masa jabatan hakim konstitusi, melainkan dengan mengubah pola rekrutmen daripada hakim-hakim konstitusi itu sendiri, sehinggalah kemudian mengerucutkan kita pada sebuah adagium, yakni reh budentoh, reh demi dentoh, cara yang benar untuk mencapai tujuan yang benar. Pun yang kedua ialah berkaitan dengan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, di mana komposisi daripada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi tidaklah lagi melibatkan unsur DPR, pemerintah, dan juga Mahkamah Agung yang merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU/11/2011, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa memasukkan unsur DPR dan juga pemerintah ke dalam Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dapat mengganggu daripada independensi hakim konstitusi, yang lagi-lagi hal ini disebabkan oleh produk legislasi DPR dan juga Presiden yang merupakan objek in litis dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yang hal ini sejalan dengan teori independensi peradilan ini harus menjadi benteng ataupun safeguard daripada rule of law. Teori inilah Dewan Juri yang terhormat yang kemudian perlu dipersamakan dengan konsep pengusungan calon-calon hakim konstitusi agar terbebas daripada adanya ancaman dan juga adanya ruang bergaining politik bagi unsur DPR dan juga Presiden. Pun Dewan Juri yang terhormat, kami mengkritisi terkait dengan putusan Dewan Etik yang tertuang dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di mana putusan Dewan Etik tersebut akan diserahkan kepada Presiden melalui Ketua Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana ketika putusan daripada Dewan Etik tersebut objeknya ialah justru Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri? Inilah yang kemudian menurut Dr. Zainal Arifin Muchtar sebagai bentuk keambiguan ataupun ketidakpastian hukum. Pun yang ketiga ialah berkaitan dengan dihapuskannya pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang dalam naskah akademika dijelaskan bahwa dihapuskannya pasal tersebut merupakan tindak lanjut daripada putusan Mahkamah Konstitusi, yang padahal ketika kita lebih cermati ke dalam putusan tersebut bahwa Mahkamah Konstitusi menghapuskan pasal tersebut ialah dikarenakan dua hal, yakni frasa jika diperlukan dan juga frasa DPR atau Presiden dalam bunyi narasi pasal tersebut, di mana frasa jika diperlukan yang dalam hal ini diartikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah secara langsung bersifat final dan mengikat, melainkan dapat menjadi choice of law untuk diikuti ataupun tidak diikuti. Pun frasa DPR atau Presiden yang dalam hal ini jelas-jelas telah inkonstitusional dengan konstitusi kita. Karena mengapa? Karena dalam hal ini DPR dan juga Presiden tidaklah berdiri sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama dalam mengesahkan suatu undang-undang. Atas kedua dasar inilah Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi menghapuskan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun Dewan Juri yang terhormat, amat sangat disayangkan DPR dan juga pemerintah seolah mengambil celah hukum tersebut untuk mangkir daripada tanggung jawabnya dalam mengakomodir segala putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, yang padahal menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jungto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, pasal 10 ayat 1 huruf D menyatakan bahwa salah satu substansi daripada materi muatan undang-undang ialah tindak lanjut daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Maka untuk menjawab segala falsifikasi revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, kami menemukan dua poin krusial yang tidak diakomodir dalam revisi Undang-Undang tersebut. Yang pertama ialah berkaitan dengan independensi hakim, di mana hal ini akan kami jawab melalui pembentukan lembaga independen berupa Komisi Pemilihan Hakim Konstitusi atau KPHK yang di dalamnya terdiri dari unsur akademisi, pakar hukum konstitusi, PPATK, dan juga KPK yang akan dilakukan secara terbuka untuk umum dan dipublikasikan melalui media-media nasional sebagai bentuk daripada pengawasan masyarakat. Pun yang kedua ialah dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi ke dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini berupa constitutional complaint dan juga constitutional question yang selama ini sering dimintakan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, atas keseluruhan bangunan mekanisme inilah Mahkamah Konstitusi dapat menjadi lembaga yang benar-benar independen sekaligus lembaga yang kembali kepada hitohnya, yang di dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih. Salam Konstitusi.